سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه المكرمون والمحترمون فرحبائب وبالخصوص الحبيب الفاضل Muhammad Bakir bin Alawi bin Yahya yang datang dari Jakarta, Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, Al-Habib Ahmad Al-Manawar dari Amuntai, dan serta rombongan-rombongan yang datang dari Amuntai lainnya yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, para ustadz, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin ulum tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulum kepada pian berataan. Seiringan dengan itu, mudah-mudahan kita berataan senantiasa dipanjangkan umur, disehatkan badan, diafiatkan, wabil khusus pada para tamu-tamu habaib yang memimpin kita. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan dikabulkan segala hajat-hajat mereka. Ulun mewakili sahibul bait Kanda Haji Mardi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran pian berataan dalam rangka pada malam hari ini. Kita tadi bacaan maulid sekaligus tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Al-Fadil Al-Mukarram, yaitu Al-Habib Muhammad Bakir bin Alawi bin Yahya. Namun mewakili Sahibul Bait mengucapkan ampun dan maaf kalau seandainya dalam sambutan kami, ya baik mungkin bagi tamu-tamu yang di luar atau yang tamu yang datang dari luar, kurang berkenan, Sahibul Bait mengucapkan ampun dan maaf. Dan mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpulnya kita semua di sini di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan bala bencana segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saja, dan selanjutnya kami serahkan kepada Al-Habib untuk memimpinkan acara tausiah pada malam hari ini. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina Muhammadin khairi makhluqin fil ardi was samawat وعلى آله نجوم الاهتداء وأصحابه مصابه الاقتداء ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا جواد. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita muliakan para habaib, para asatidzah, para guru-guru kita tercinta, berkhusus hadir bersama Al-Habib Hasan Al-Idrus, Habib Ahmad Al-Munawwar, guru kita Al-Ustaz Fathur Rahman, dan para guru-guru yang lain yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Kita doakan guru-guru kita senantiasa diberi panjang umur, sehat afiat. Wabil khusus Sahibul Bait Haji Mawardi bersama keluarga besarnya, semoga senantiasa Allah beri panjang umur, sehat afiat. Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala niat hajat beliau, dimudahkan segala urusan beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang hadir bersama dalam pengajian yang mulia malam hari ini, mudah-mudahan dengan segala niat-niat kita semua diijabah oleh Allah, dengan hajat-hajat kita, doa-doa kita, harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita diberikan panjang umur, kesehatan, keafiatan, guna dalam taat kepada Allah, guna dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti ini, perkumpulan seperti ini adalah mendorong kita supaya kita semakin bertaat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan kita melainkan takwa kepada Allah.
Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sampai mengatakan tidak akan bisa mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat melainkan jalannya adalah takwa kepada Allah. Dan disinilah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai dengan usaha dan upaya kita semaksimal mungkin. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Al-Imam Al-Haddad mengatakan tidak akan mampu seorang bisa sampai pada sebenar-benarnya takwa. Sampai di dalam kitab Nasha'ih Diniyah pun disebutkan, kalau ada orang yang punya sejuta nyawa dikasih oleh Allah, semua dipakai untuk bertaat, untuk ibadah, tapi satu nyawa dipakai buat maksiat, belum sempurna takwanya kepada Allah. Kalau ada orang punya sejuta umur, semua umur dipakai buat ibadah, satu umur dipakai buat maksiat, belum sempurna takwanya kepada Allah. Manusia yang paling sempurna dalam ketakwaannya kepada Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Muttaqin, Imamul Mursalin. Beliau sampai di dalam doanya pun dengan penuh ketawadhuan beliau mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, subhanaka lama uhsina 'alaika anta kama athnita ala nafsik. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa dalam ibadahnya, sampai kakinya bengkak, sajadahnya penuh basah dengan air mata, beliau masih merasa belum sempurna memuji Allah. Bahkan ada malaikat yang Allah ciptakan, dari pertama diciptakan sujud-sujud sampai hari kiamat. Ada malaikat yang dari pertama diciptakan ruku-ruku sampai hari kiamat. Ada malaikat yang dari pertama diciptakan bertasbih sampai hari kiamat. Nanti datang hari kiamat, malaikat ini bilang kepada Allah, ya Rabbana ma arafnaka haqiqatu ma'rifatik wala abadnaka haqiqatu ibadatik. Wahai Allah Tuhan kami belum sempurna mengenalmu dengan sebenar-benarnya mengenalmu. Malaikat, kami belum beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah padamu. Bayangkan, padahal dari pertama diciptakan sujud-sujud sampai hari kiamat, nggak bangun-bangun. Nggak kayak kita baru disuruh sujud, imam belum bangun gitu udah bangun duluan. Ya, malaikat bayangkan, ya, selalu menjalankan perintah Allah, ya, tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu, tapi masih merasa belum sempurna dalam ketakwaannya, dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang banyak kekurangannya, banyak dosa dan kesalahannya. Semestinya kita merasa semakin kita merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa maksudnya dari sebenar-benarnya takwa? Artinya adalah sebenar-benarnya usaha, sebenar-benarnya kesungguhan, sebenar-benarnya ikhtiar kita di dalam bertakwa kepada Allah. Ketika kita jatuh dalam hal yang tidak diridhoi oleh Allah atau hal yang penuh dengan dosa dan maksiat, bangkitkan diri kita. Ya, ketika kita lupa atau lalai dari Allah, maka jadikanlah kita orang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus berupaya untuk bertakwa dan menjadikan diri kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seperti kita hadir majelis malam hari ini, upaya kita untuk bertakwa kepada Allah. Kita berzikir bersama, kita bersolawat bersama. Tidak lain dan tidak bukan kita mencari sebab agar kita mendapat cintanya Allah Subhanahu. Cuma jalanin sebab, pengen dapat hidayah, datang ke tempat yang Allah curahkan hidayah. Gak bisa kita dapat hidayah nunggu di rumah, gak bisa. Pengen dapat rezeki, cari tempat di mana kita bisa mendapatkan rezeki dengan usaha kita, dengan kerja kita, dengan dagang kita. Nah, begitulah ketika kita datang ke majelis, kita ingin mendapat ridha Allah, mendapat cinta Allah, mendapat rahmat Allah. Ini asbab yang kita jalani, al-musabbibnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam hidup banyak orang yang ingat dengan sebab tapi lupa dengan al-musabbib. Ya, upaya dijalani, kerja semaksimal mungkin tapi lupa dengan yang memberi rezeki Allah.
Sebab dalam hidup itu ada sebab, ada al-musabbib jalla jalaluh, Allah yang menentukan. Karena semua sebab tidak selalu mengantarkan kita pada hasil. Berapa banyak orang kerja tapi nggak ada hasilnya. Berapa banyak orang lelah nggak ada hasilnya. Kalau sebab selalu mengantarkan pada hasil, contoh, ada orang bekerja, kerjanya setiap hari angkat kayu, angkat pasir, angkat batu, tapi diupah gajinya nggak seberapa. Ada orang kerja di bawah AC dengan di depannya ada komputer, di ruangan dingin, ya enak, santai, uangnya masuk banyak. Kalau logikanya manusia sebab mengantarkan pada hasil, semestinya yang capek, yang lelah, uangnya lebih banyak. Sebab apa? Banyak manusia mereka hanya berpatokan dalam pemikirannya, oh kerja keras menghasilkan yang lebih banyak. Padahal mereka lupa dengan pemberinya. Kita mencari rezeki, bekerja, berusaha, tapi lupa dengan pemberi rezeki Allah. Sama seperti sekarang orang lagi repot dengan yang namanya jaga kesehatan. Betul. Kita jaga kesehatan, tapi jangan lupa yang memberi kesehatan Allah. Kita cuma bisa berikhtiar, bisa berusaha, bisa jalanin sebab. Apa sebabnya sehat? Pakai masker, pakai masker. Apa sebabnya sehat? Jaga jarak, jaga jarak. Apa sebabnya sehat? Cuci tangan. Oh, Nabi SAW udah ngajarin kita cuci tangan dari 1400 tahun yang lalu. Sampai datang ahlu kitab kepada Nabi Muhammad. Kami ahlu kitab diajarkan setiap setelah makan cuci tangan. Kata Nabi Muhammad, kami diajarkan sebelum dan setelah makan. Bukan hanya setelah makan. Sebelum makan kami diajarkan cuci tangan. Ini keindahan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Nah, ini sebab yang kita jalani mengantarkan kita pada kesehatan. Tapi berapa banyak orang jalanin sebab kalau mestinya kena penyakit, kena penyakit. Mau pakai masker 3, kalau waktunya mati, mati. Kemarin di Jakarta ada bapak-bapak pakai sepeda, maskernya 3 lapis. Sambil narik sepeda pakai masker, mati dia. Nggak bisa napas. Dia narik sepeda pakai masker ya. Kalau waktunya mati, mati. Ya. Kematian itu ketentuan Allah. Penyakit cuma sebab. Berapa banyak orang mati nggak pakai penyakit, nggak pakai virus, mati waktunya mati. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi mohon maaf, ya sebab kita jadi, tapi tidak semua sebab mengantarkan pada hasil. Contoh, kita kalau ada perokok beli rokok, bukan saya nyuruh rokok, enggak ya. Saya punya kakek Habib Uthman bin Yahya, salah satu fatwanya rokok itu haram. Fatwa beliau seorang mufti memfatwakan hal yang mu'tamad. Tapi kalau ada bapak beli rokok, di rokok itu ada tulisan bungkusnya, rokok membunuhmu. Ya, apa rokok mematikan apa hasil. Orang semua baca. Tapi bukan menjadikan orang berhenti merokok, berhenti membaca. Ya, saya ngerokok, saya bukan berhenti ngerokok pas baca katanya. Kenapa? Terus saya berhenti membaca, udah saya nggak mau baca lagi. Akhirnya sampai bukan bacaan lagi, sekarang dibikin pakai gambarnya. Ya. Nah, dalam rokok itu ada tulis rokok membunuhmu. Sampai ada dokter bilang orang meninggal karena rokok lebih banyak dari orang meninggal karena virus corona. Dalam berapa bulan yang meninggal karena rokok lebih banyak. Ya, makanya hati-hati yang merokok. Cuma sebab rokok mengantarkan orang pada kematian. Tapi apa selalu mengantarkan pada hasil? Enggak. Tiba-tiba kita ketemu sama bapak-bapak umurnya 90 tahun masih merokok. Dia bilang, "Beb, saya 90 tahun masih merokok, belum mati-mati," kata dia. Ada anak muda 20 tahun enggak merokok, mati dia. Mau bilang apa kita? Sebab. Ya, tapi tidak selalu mengantarkan pada hasil. Siapa yang menentukan hasil? Allah. Kadang kita lupa begitu. Kita pengen sehat tapi lupa sama yang nyiptain sehat. Kita pengen dijauhin dari penyakit tapi lupa sama yang nyiptain rasa sakit. Padahal dalam tauhid kita belajar khalaqas sihha was saqam. Kepercayaan kita kepada Allah, Allah yang menciptakan rasa sehat dan sakit. Berarti mohon maaf, kadang nih keyakinan kita suka diganggu nih. Jadi ragu pada Allah. Makanya kemarin waktu pertama rame-ramenya corona ada orang tetap bekerja. Dia disuruh ditahan di rumah. Dia bilang enggak, saya mau bekerja. Yakin pada Allah.
Padahal ini yang bicara anak muda, mungkin sholat juga enggak. Tapi karena dia yakin kepada Allah lebih baik, mohon maaf, mungkin kalau dia meninggal dunia di tengah jalan, karena keyakinannya kepada Allah lebih baik daripada kita diam di rumah, kita enggak yakin. Kita enggak percaya kepada Allah. Makanya yang ingin saya sampaikan malam hari ini, apa? Ayo tidak keluar dari sini, mari kita kuatkan keyakinan kita pada Allah. Serahkan kepada Allah, tawakal pada Allah, sandarkan pada Allah. Sebab yang menentukan hidup mati kita siapa? Allah. Kalau Allah mau mati kita sekarang dengan virus, bukan dengan virus, waktunya mati kita. Kapanpun, dimanapun. Semua ada catatannya. Kalau udah kontrak di dunia habis selesai. Ya, makanya bukan kematian yang perlu kita takutkan. Mohon maaf. Saya kemarin ke bandara. Berapa bulan lalu pas ke Kalimantan juga. Pas sampai bandara tuh di sana ada, masya Allah, ada jamaah majelis. Dia suka bantuin kita ngurusin tuh tiket di bandara. Jadi kita dipermudah langkahnya. Baru sampai bandara dia cerita, Bib, barusan di depan nih jalanan bandara ada 3 motor ditabrak truk, meninggal semua, tewas. Meninggal semua, saya bilang iya. Meninggal di tempat, iya. Nggak ada yang sempat dibawa ke rumah sakit. Tahu apa yang jadi renungan saya nih, orang lagi pada ketakutan, hidup suruh pakai masker kemana-mana. Yang jadi pikiran saya, masya Allah, mungkin ini 3 orang tadi lari dari corona, ketabraknya sama truk. Ya waktu meninggalnya dia di situ, kan kita nggak pernah tahu. Pas saya nyampe, kebetulan, mohon maaf, salah satu wali kota Kalimantan Selatan ada yang meninggal katanya. Katanya kena COVID. Langsung saya pikir lagi, ya Allah, jabatan nggak bantu kita, nggak nolongin kita, nggak bisa. Jabatan loh, wali kota, maksudnya wali kota nggak kena. Kita rakyat biasa, apalagi ustaz, apalagi habib. Tapi saya pikir, ya Allah, memang kematian tuh adalah ketentuan Allah. Kalau Allah mau mati, zaman kita sekarang yang namanya ajal dirubah. Kalau dulu kalau ditanya kenapa meninggal, ya udah ajal. Kalau sekarang kenapa meninggal? COVID. Ajal jadi COVID, ajal jadi corona, berubah nih. Ya mohon maaf, bukannya saya nggak percaya, saya percaya. Saya paling percaya sama corona, saya bawa semua. Masker saya bawa, di dompet saya ada sanitizer semua. Komplit. Saya percaya sama corona, bukan nggak percaya. Tapi saya juga percaya sama orang-orang yang memanfaatkan corona, percaya juga sih. Ada orang-orang berbisnis dengan corona, saya juga percaya. Ya buktinya masker aja mahal waktu itu ya. Dulu rapid test cuman berapa, sekarang 350.000 sampai 150.000. Nah, bisnis semuanya. Cuma yang saya pengen tanamkan mulai sekarang, mohon maaf, yang namanya kematian itu pasti datang pada kita. Yang Allah sebutkan, la tamutunna illa wa antum. Yang penting itu. Bukan mati yang perlu kita takutkan. Karena kita semua pasti mati, pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita pasti merasakan kematian pada saatnya, pada waktunya. Mau nggak mau, sadar nggak sadar. Kalau kemarin-kemarin kita ngumumin nama orang meninggal di WhatsApp atau apa, nyampein kabar, suatu saat kita yang akan disampaikan kabar meninggal kita. Yang kita perlu takutkan bukan kematiannya, tapi 2. Apa? Yang pertama, apa yang kita bawa mati, itu yang perlu kita takutkan. Kalau kita punya amal soleh, ibadah banyak, kebaikan banyak, sedekahnya rajin, sholat malamnya nggak ditinggal, ngaji Qur'annya khatam, baik, indah. Tapi mohon maaf, kalau yang kita tinggalkan dosa-dosa isinya. Yang kita bawa kesalahan, suka zalim sama orang, jahatin orang, ngambil hak orang. Atau kita nanam kebencian sama orang, atau kita sering ngomongin kejelekan orang, ghibahin orang. Lagi ghibah, masya Allah. Zaman sekarang namanya zaman ghibah, ghibah teraba namanya sekarang. Termodifikasi ghibahnya. Seakan-akan disampaikan di media sosial nih, nunjukin ini kesalahan orang biar orang nggak ngelakuin. Padahal tanpa disadari itu namanya ghibah populer. Ghibah sampai semuanya orang. Hati-hati loh, orang yang suka ngomongin orang yang suka ghibah. Orang yang suka ghibah itu orang-orang yang paling pertama masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Saya disebutkan.
Orang-orang yang pertama masuk ke dalam api neraka orang yang suka ghibah. Orang yang taubat dari ghibah orang yang paling terakhir masuk surga. Orang yang paling terakhir masuk surga orang yang taubat dari ghibah. Taubat dari ghibah terakhir masuk surga. Apalagi yang enggak taubat. Pertama masuk neraka. Waliyadzubillah. Jangan. Beberapa banyak orang meninggal dunia yang dibawa kesalahan, yang dibawa dosa. Ya, yang dibawa ghibah, yang dia belum pernah minta maaf. Makanya ayo mulai sekarang persiapkan apa yang kita bawa. Rajinlah kita mengaji, rajinlah kita ibadah, rajinlah kita dekat dengan orang-orang soleh. Supaya yang kita bawa bekal kita bekal yang baik. Yang kedua yang perlu kita takutkan keadaan apa kita mati. Yang kedua, keadaan apa? Apa kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah seperti yang kita harapkan atau tidak? Tuh, yang kita khawatirkan. Dari mana kita bisa lihat wal mar'u mata ala ma sya'alih. Seorang itu bakal meninggal dunia sebagaimana dia hidup. Kalau hidupnya rajin mengaji, rajin ibadah, insya Allah meninggal dunia dalam ibadah. Hidup rajin sholawat, hidup rajin zikir, insya Allah meninggal dunia dalam keadaan bersolawat, berzikir. Tapi waliyadzubillah kalau hidupnya selalu berbuat dosa maksiat, meninggal dunianya juga berbuat dosa. Makanya kemarin waktu di Jakarta ramai orang sholat Jumat nggak dikasih. Di sini nggak ada ya, sholat Jumat tetap jalan. Alhamdulillah ya. Tempat saya sempat libur Jumat libur kayak sekolahan. Pilkada nggak libur. Saya bingung. Pilkada nggak libur tetap harus ada. Jumatan libur kan aneh. Saya bilang begini, kenapa kok nggak boleh? Karena ini penyakit mematikan, menular, ya menular, bolehlah menular. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan la ada wa la tira wa la safar wa la hamah. Kata Nabi nggak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah mau, kan kalau Allah nggak mau nggak bakal nular. Ente duduk sama orang yang penyakitnya menular, kalau Allah nggak mau menular nggak bakal menular. Ya. Terus saya bilang kenapa nggak boleh? Andai dia meninggal dunia lagi sujud di masjid, lagi sholat Jumat lebih baik daripada meninggal dunia nyusruk di got. Dia nggak sholat Jumat, dia nyusruk di got, lagi main sepeda. Atau nyusruk dia jatuh ke got, meninggal. Mana lebih baik? Ya meninggal di masjid lebih baik daripada meninggal di tempat lain. Kenapa? Dan subhanallah loh. Gak pernah kita dengar ada orang meninggal di masjid corona lagi sujud atau lagi apa, nggak ada. Pernah dengar begitu? Ya pernah nggak dengar gitu? Nggak pernah. Tapi meninggal nyusruk di jalanan banyak. Ya ketabrak atau apa banyak. Artinya apa? Artinya nggak ada yang tahu bagaimana keadaan kita. Tapi kita berusaha bagaimana keadaan kita mati. Dengan apa? Dengan beribadah. Makanya disuruh ittaqullah haqqa tuqat, dengan sebenarnya dengan upaya terus takwa. Gampang simpel, takwa kan cuma jalanin perintah Allah, tinggalin larangan Allah, selesai. Kalau ente pengen mati husnul khotimah, jalannya takwa, takwanya jalanin perintah Allah. Salat 5 waktu jangan ditinggal, ibadah yang banyak. Maksiat jangan disentuh, jangan dilakukan. Kita nggak pernah tahu, mungkin kalau kita lagi ninggalin ibadah atau lagi ngelakuin maksiat kita meninggal udah pasti bukan dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau kita mau meninggal husnul khotimah, ibadah dan tinggalkan maksiat, selesai. Di saat kita beribadah diambil nyawa kita oleh Allah, maka kita akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Di saat kita meninggalkan dosa, kalau meninggalkan dosa perlu perlawanan. Namanya nafsu pasti mendorong kita untuk melakukan dosa, mesti dilawan. Makanya ada namanya jihadun nafs. Jihad memerangi hawa nafsu. Afdolul jihad yang paling hebat, paling besar. Nabi sampai mengatakan kepada sahabat yang pulang dari berperang, raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar, kalian kembali dari jihad kecil ke jihad besar. Lawan hawa nafsu, perangi, paksa, jangan sampai kita mau melakukan dosa. Supaya apa? Supaya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Nah, inti dari semua kita berserah diri, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu doa diajarkan oleh Rasulullah dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi ngajarin kita doa sebelum tidur. Biasanya kalau kita suka baca doa sebelum tidur maunya yang gampang-gampang aja. Bismika Allahumma ahya, bismika amut, selesai dah.
Paling enak itu, paling simpel doa. Tapi padahal kalau kita pahami, dengan nama Allah kita hidup, dengan nama Allah kita mati. Makanya disebut tidur tuh nisful maut. Tidur tuh setengah kematian kita. Berapa banyak orang tidur-tidur mati. Ada tetangga ayah saya bulan Ramadan habis sholat taraweh nongkrong di depan. Jam 12 bilang sama ayah saya, "Mama masuk ya ke dalam. Tersahur kita bareng lagi, kita ngumpul lagi, kita ngopi di sini ya." Maksudnya pas sahur ngorok habis. Gak ada yang bisa tahu umur seseorang. Makanya Nabi ajarin ada satu doa dengan penuh rasa tawakal. Hebat loh doanya. Sebelum tidur kita dianjurkan oleh Nabi SAW, kalau engkau ingin menghampiri tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Wudu'lah, ambil air wudu. Jadi sunnah sebelum tidur kita wudu nih. Mudah-mudahan dari pengajian malam hari ini ada yang bisa kita amalin nih. Sebelum tidur ambil air wudu kata Nabi. Mau sholat boleh. Ya, ada sholat sunnah wudu juga bagus, atau belum sholat witir. Kemudian merebah samping kanan mengarah kiblat. Andai kiblat ke sana kita begini tidur. Sunnah tuh. Hanya kalau bisa ya kita cinta sama Rasulullah, cinta sama Nabi Muhammad, pas tidur kita arahin ke kiblat. Ya, cinta sama Rasulullah. Ya, insyaallah bisa mimpi Rasulullah dia. Kemudian baca doa. Apa doanya? Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan hidupku padamu. Tuh rasa tawakal kita pada Allah penuh tuh. Padahal kita nggak pernah tahu loh ketika kita tidur apa yang akan menghampiri kita. Entah mungkin ada binatang masuk ke telinga kita, entah ada musibah mungkin yang terjadi di sekeliling kita. Tapi kalau orang yang berserah diri pada Allah tanpa kita sadari, kita setiap tidur siapa yang jagain kita, siapa yang lindungin kita. Makanya Nabi ajarin supaya kita berserah diri, bertawakal, menyandarkan hidup kita, tawakal kepada Allah. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik, fawwadtu amri ilaik. Dan aku kembalikan semua urusanku padamu. Udah capek, udah lelah kerja sehari, udah nyari uang, udah capek. Hasil belum kelihatan, belum ketahuan. Kita serahin urusan kita semua Allah. Biar Allah yang mudahin. Biar Allah yang kabulin. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan pundakku padamu. Bisa anak-anak muda suka ngomong, nyender dong pundak gitu ya. Anak-anak muda yang galau itu biasanya. Dan kita menyandarkan pundak kepada Allah. Makna kita udah gak punya harapan kecuali Allah. Ya. La malja wa la manja minka illa. Jadi gak ada sandaran, gak ada keselamatan, kemenangan kecuali dari Allah. Raghbatan wa rahbatan ilaik, mengharapkan darimu dan lari kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan, dengan rasul yang engkau utus. Ini doa dibaca. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Pendek. Kata Nabi, kalau kita meninggal dunia habis baca doa ini, Nabi bilang jangan ngomong lagi. Kalau udah baca doa ini jangan ngomong lagi. Jangan kita mau tidur, ada istri kita habis baca doa ini kita ngobrol lagi. Jangan. Berarti udah paling terakhir, akhir yang kita ucapkan. Apa kata Nabi? Kalau kita meninggal dunia di malam itu, maka kita meninggal dunia alal fitrah, meninggal dunia dalam keadaan suci, dalam keadaan husnul khotimah. Nabi yang bilang. Siapa sih yang nggak mau meninggal dunia dengan husnul khotimah? Saya kemarin ke Pontianak Kalbar, jumpa dengan Hubabah Anisa Al-Haddad. Hubabah Anisa Al-Haddad, beliau umurnya 100 tahun lebih. Dia cuma bilang, apa Bib, doain saya. Doa orang kalau udah umur 100 tahun udah mikir doamu doain apa. Coba. Lah kalau kita kan masih muda-muda pengen kaya, pengen punya ini, pengen. Kalau orang tua mikir juga. Saya bukan sekali ketemu sama orang begini. Berapa kali ketemu orang tua pasti doanya cuma satu.
Beb, doain saya meninggal dunia husnul khotimah. Kan dari dunia udah gak ada yang diharapin lagi, mau apa? Teman-teman udah pada meninggal semua. Meninggal dalam keadaan puncaknya tuh. Ya, itu yang kita harapin ya, mohon maaf. Andai kita ibadah, kita ngaji, tapi kalau kita meninggal dunia dalam keadaan sul khotimah, lihatlah. Ada orang mungkin juga, kita jangan sampai berprasangka buruk. Ada orang mungkin gak ibadah, gak ngaji, tapi kalau Allah dipilih dia di akhir hayatnya, dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, indah. Lebih baik dia daripada kita. Kan semua dilihat dari penutupnya. Bagaimana penutup kita? Ya, makanya nasihatnya yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana keadaan penutup kita. Apa kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kuncinya banyakin ibadah, tinggalin dosa. Selesai. Insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan ahli ibadah. Kayak saya sengaja kadang-kadang kalau ceramah suka saya lamain. Saya nungguin malaikat Israel lewat. Ngatunya nggak lewat-lewat. Ya. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Sekarang ngeri Pak, Ustadz pada ngeri. Ngeri ditusuk. Ya. Habib Hasan mau ceramah juga ngeri sekarang. Kemarin saya ceramah di BSD, Masya Allah, yang jagain sampai 40 orang. Samping kanan kiri semua berdiri. Saya bilang mau ngapain? Meribib ntar kayak Syekh Ali Jabir lagi ditusuk kesedihan. Hasil. Ini keadaan. Makanya tadi saya hadir majelis Satwatur Rahman di sini. Pesan saya jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari ulama. Kalau udah nggak ada baru kita nyesal. Kalau guru-guru udah habis, saja mau nyari ilmu udah nggak ada, bingung kita. Wah, ulama banyak satu persatu diambilin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama mereka mendapatkan keberkahan. Insyaallah hidup kita makin barokah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita minta sama Allah biar kita dijaga, dilindungi dengan sebab yang kita jalanin, sisanya kita serahkan kepada Allah. Ya. Kalau dibilang paling takut, saya orang paling takut. Paling takut orangnya. Iya. Kalau di bandara, tapi alhamdulillah udah bolak-balik ke sini rapid test sampai 7 kali. Alhamdulillah, mungkin udah kena tapi nggak sadar kali ya. Mungkin begitu. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah. Anak cucu, saudara, kerabat, keluarga kita semua dijaga. Jauhi dari wabah, dari penyakit, dari musibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Biasanya orang Kalimantan tuh senang dengan sholat hajat. Kalau saya boleh pesan, jamaah kalau ada waktu, ada kesempatan, sholat hajat 2 rakaat. Minta sama Allah, hajat apa aja terserahlah. Yang punya urusan, punya kerjaan, punya utang, punya hajat, silakan. Tapi saya nitip satu hajat, minta sama Allah dalam sholat hajat kita, biar musibah ini diangkat oleh Allah. Saya yakin, dari semua jamaah yang hadir sebegini banyak, mungkin ada satu yang doanya diijabah oleh Allah. Ya, sholat hajat kamu bisa malam ini, alhamdulillah. Nggak bisa besok, nggak bisa lusa, nggak bisa seminggu lagi, nggak apa-apa. Yang penting kita minta sama Allah biar musibah diangkat oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf mengambil waktu terlalu panjang. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على
اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا يا ربي صل عليه. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة إلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما صليناه على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وما سبحناه وما عملناه من أنواع الخيرات في هذه الليلة. هدية منا واصلة وبركة شاملة ورحمة منك نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة أجمعين. ثم إلى أرواح الحبابة فاطمة الزهراء والحبابة خديجة الكبرى والحبابة عائشة رضا وسيدنا الإمام الحسن ومولانا الحسين. ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر الرحمن وعلي وكافة العشرة المبشرين بالجنة. ثم إلى أرواح أصحاب البدر وأصحاب الأهد وأصحاب الحديبية وأصحاب بيعة رضوان وجميع أهل بيت رسول الله وأحباب رسول الله وذرية رسول الله. ثم إلى أرواح سيدنا الإمام علي زين العابدين وسيدنا الإمام محمد الباقر وسيدنا الإمام جعفر الصادق وسيدنا الإمام علي الأريضي وسيدنا الإمام محمد النجيب وسيدنا الإمام عيسى الرومي بن محمد النجيب. ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله وإلى رسول أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى. ثم إلى روح سيدنا الإمام علوي عم الفقيه وصوله وفروعه. ثم إلى روح سيدنا الإمام الأستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وسيدنا الإمام علوي الغيور ابن الفقيه وسيدنا الإمام أحمد الشهيد ابن الفقيه وسيدنا الإمام علي ابن الفقيه وإخوانهم جميعا وصولهم وفروعهم. ثم إلى روح سيدنا الإمام المقدم
المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وسيدنا الإمام أبي بكر السكران وسيدنا الإمام عمر المحضار وإخوانهم جميعا وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام سلطان الملا وإمام الأولياء وقاة الأكابر شمس الشموس ومحيي نفوس الإمام عبد الله بن أبي بكر العيدروس وسيدنا الإمام أبي بكر العدني بن عبد الله العيدروس وسيدنا الإمام حسين بن عبد الله العيدروس وسيدنا الإمام شيخ بن عبد الله العيدروس وسيدنا الإمام علوي بن عبد الله العيدروس وإخوانهم جميعا وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام عمر بن عبد الرحمن صاحب الحمراء وسيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا الإمام حسين بن شيخ أبي بكر بن سالم، ثم إلى روح سيدنا الإمام أحمد بن محمد صاحب الشيخ الحبشي وسيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد الجبري مال عرشه وسيدنا الإمام الشيخ يوسف بن عابد الحسني وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وسيدي الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح سيدنا الإمام حسن بن عمر وسالم بن عمر وإخوانهم جميعا وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الإمام قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيدنا الإمام أحمد بن عمر الهندوان وسيدنا الإمام أحمد بن هاشم الحبشي وسيدنا الإمام أحمد بن زين الحبشي وسيدنا الإمام علامة الدنيا عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح جميع ساداتنا من أباء علوي وأمهاتهم ومشايخهم وتلامذتهم ومتعلقين بهم ومكرمهم ومنتسبين إليهم أجمعين، وخصوصا إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم المرحوم كياي الحاج شرواني عبد بنيل وكياي الحاج أسران بن الحاج عبد الملك وكياي الحاج جمح سري بن كياي الحاج أسران والحاج طبراني بن حاج عبد الرحيم وحاجة أنتر مسنا بنت كياي حاج أسران وحاجة رسنوتي بنت حاج أنا رسمان، وكذلك جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصة المتوفين والمدفونين في هذه البلدة وما حواليها، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعل ثواب ما قرأناه لهم فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا وحجابا لهم عن النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، تقبل الله منكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له هو الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له هو الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له هو الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له هو خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية
له يا بحر فضل وتجعل يدلي بوصل قبل المنية يا بحر فضل وتجعل يدلي بوصل قبل المنية الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له عشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شجيع حشاك تغفل عنا وتبخل يا خير مرسل ارحم شجيع الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له وأنا أنادي يا خير هادي يكفي بعالي أعطف علي كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي بعالي أعطف علي الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له إني محب بذكر أحمد بشر محبا ولو برؤيا إني محب بذكر أحمد بشر محبا ولو برؤيا الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له الله الله لما ناداني هو فصرت عبدا مملوكا له اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله